Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian induktor dalam arus AC. Ini adalah induktor dirangkai pada arus bolak-balik. Nah, ketika arus yang mengalir pada induktor ini berubah, maka pada induktor akan timbul GGL induksi. Oke, VL min L DI dt. DI-nya I max sin omega T, turunan dari I max sin omega T adalah min omega cos omega T, hingga tanda negatifnya hilang. Jadi VL sama dengan XL kali I max cos omega T. XL kali I max ini sama dengan Vmax. Vmax sin. Nah, cos omega T itu sama dengan sin omega T ditambah setengah pi. Ya, berarti XL ini bertindak sebagai R. Kalau kita lihat di hukum Ohmnya, sama dengan R. Nah, grafik hubungan antara V dan I pada induktor murni itu arus itu tertinggal. Jadi tegangan mendahului atau beda fase antara arus dan tegangan itu 90 derajat, tegangan lebih dahulu. Jadi pada saat arusnya masih 0, tegangan sudah mencapai maksimum. Selisih fasenya 90 derajat. Diagram fasornya antara I dan VL itu tegak lurus 90 derajat. V max per XL itu I max. Ya. Nah, apabila kita perhatikan, maka nilai V max per XL ini sesuai hukum Ohm itu identik dengan V per R sama dengan I. Jadi XL-nya itu identik dengan R. Di mana XL merupakan suatu hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif yang besarnya dinyatakan dengan XL sama dengan omega kali L 2pi FL. Oke. Induktor yang dirangkai dengan arus AC akan bertindak sebagai hambatan yang disebut reaktansi induktif yang besarnya sebanding dengan induktansi diri L dan sebanding dengan frekuensi arus AC F sebanding dengan F. Nah, I efektif V efektif per XL atau XL-nya sama dengan V efektif per I efektif. Ini bisa saja dengan menggunakan V max per I max atau V efektif per I efektif. Contoh soal. Sebuah induktor mempunyai induktansi 0,05 Henry. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang mempunyai tegangan V sama dengan 20 sin 120 pi. Hitunglah reaktansi induktif yang V kuat arus maksimum yang mengalir pada induktor I max-nya. Jawab XL omega kali L 2pi FL. Nah, dimasukkan P-nya 3,14, F-nya 60 Hz, L-nya 0,05. Ketemu 18,84 ohm. I max-nya V max per I XL sama dengan 20 dibagi 18,84 1,06. Kita lanjutkan rangkaian kapasitor dalam arus AC. Ya. Kapasitor itu kalau dirangkai dengan arus searah, dia akan bertindak sebagai penyekat. Tidak dapat dilalui arus searah. Tapi kalau dirangkai pada arus bolak-balik, dia akan bertindak sebagai hambatan atau sebagai konduktor. VC sama dengan dV per tegangan antara ujung-ujung kapasitor itu Q per C karena Q-nya berubah dV per C. Oke. I sama dengan dV per
dt. Maka dV sama dengan I dt. Dimasukkanlah di sini. Di VC sama dengan I dt per C I max sin omega T dt per C. Maka V-nya integral dari dVC. Atau integral dari I max sin omega T dt per C. Integral dari sin omega T dt itu cos. Cos omega min cos omega T. Maka didapatlah VC sama dengan min I max cos omega T per omega C. Nah, VC sama dengan I max karena cos omega T sama dengan sin omega T min cos min 90 derajat. Min cos omega T sama dengan sin omega T min 90 derajat per omega T. Nah, VC sama dengan I max per omega C. Nah, omega C ini nanti bertindak sebagai hambatan. Kita diganti dengan seper omega C-nya itu diganti XC. Maka VC sama dengan XC kali I max sin omega T min 90 derajat. Maka VC sama dengan V max sin omega T min 90 derajat. V max-nya sama dengan I max kali XC. Terus I max-nya V max per XC. Lah, XC ini adalah reaktansi kapasitif. Grafik hubungan antara V dan I pada rangkaian kapasitor murni itu arusnya di sini lebih dahulu. Ketika arusnya sudah mencapai maksimum, tegangan baru muncul. Arus mendahului tegangan 90 derajat. Diagram fasornya VI dengan D beda fase min 90 derajat. Reaktansi kapasitif. Perhatikan V max per XC sama dengan I max berarti identik dengan V per R sama dengan I. Berarti XC ini sama dengan R. Itu yang disebut dengan reaktansi kapasitif. Dinyatakan besarnya XC sama dengan seper omega C. Seper 2 FC. Kapasitor yang dirangkai dengan arus AC bertindak sebagai penghantar sebagai penghantar dengan hambatan semu yang disebut reaktansi kapasitif yang besarnya berbanding terbalik dengan kapasitas kapasitor. Yang kedua berbanding terbalik dengan frekuensinya. Jadi kalau frekuensinya makin besar, ya hambatannya semakin kecil. Artinya makin mudah dilalui arus. Gitu loh. Nah, gitu. Oke, contoh soal. Yang pertama, suatu kapasitor mempunyai kapasitas 20 mikrofarad dipasang pada tegangan AC 100 sin 200 T. Tentukan berapa reaktansi kapasitif dan kuat arus yang melalui kapasitor. Sekian. XC sama dengan seper omega C, tinggal dimasukkan saja. Oke. Seper 200 kali 20 kali 10 pangkat 6. Ketemunya 250 ohm. I sama dengan V max per XC. V max-nya 100 dibagi 250. 0,4 ampere. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.